Selamat pagi, kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih atas berkat Tuhan yang kami terima, yang tidak pernah terputus. Kami akan pelajari firman Tuhan, kami akan pelajari kebenaran. Saat ini kami memohon agar Roh Kudus membimbing kami, dan kami boleh mengerti akan prinsip-prinsip kebenaran yang akan kami pelajari. Tolong berkati setiap orang yang sementara menyaksikan video ini, biarlah Roh Kudus mau bekerja di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk ke topik yang baru. Dengan tema persahabatan yang sejati. Apa sih persahabatan itu? Kita semuanya punya sahabat tentunya. Mungkin sahabat kita ada di gereja kita, di sekolah kita, atau di tetangga kita. Mungkin sahabat kita adalah saudara kita sendiri. Oleh karena itu kita akan mempelajari tentang persahabatan yang sejati. Apa sih sahabat sejati itu? Ada satu cerita dari profesor yang bernama Profesor Ueno dan anjingnya yang setia. Anjingnya ini namanya Hachiko. Mungkin kita sudah tahu cerita ini. Jadi Profesor Ueno ini merawat anjing dengan kasih sayang. Anjingnya mencintai, mengasihi profesor ini. Dan setiap kali profesor ini mau mengajar ke universitasnya, anjingnya selalu menunggu di depan, menunggu kembali profesor ini di stasiun kereta, di mana Profesor Ueno pergi dan akan kembali lagi. Jadi setiap sore sekitar pukul jam 5 sore, Hachiko, anjing ini, menunggu di stasiun kereta, menanti kedatangan dari majikannya, Profesor Ueno. Pada satu hari, Profesor Ueno pergi seperti biasa di antar anjingnya ke kampusnya. Tapi Profesor Ueno mengalami satu serangan penyakit yang mendadak dan akhirnya meninggal. Sehingga Profesor tidak kembali lagi ke stasiun itu untuk pulang. Tapi Hachiko tetap menunggu di stasiun kereta itu. Berhari-hari Hachiko masih menunggu. Penduduk-penduduk di sekitar rel kereta api itu berkata, ini profesor tidak akan datang karena profesornya sudah meninggal. Tapi Hachiko tidak tahu itu. Hachiko tetap menunggu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai orang-orang di sekitar itu kasihan sama si Hachiko dan akhirnya memberikan makanan dan air minum untuk Hachiko. Mendirikan satu tempat tinggal untuk Hachiko di depan rel kereta api itu. Bertahun-tahun, tahun demi tahun berlalu. Sampai Hachiko akhirnya menua dan mengalami sakit penyakit. Tetapi Hachiko tetap menunggu dengan setia di rel kereta api, mengharapkan Profesor Ueno, majikannya yang dicintai, datang. Namun Hachiko akhirnya mati di dalam penantiannya ini. Inilah satu ciri kesetiaan yang ditunjukkan oleh makhluk hidup, bahkan oleh anjing sekalipun. Dan kita sebagai manusia harus meneladani sikap dari Hachiko ini, bahkan lebih lagi karena kita adalah manusia. Dari cerita ini ada beberapa prinsip dari persahabatan. Prinsip persahabatan yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali dalam seluruh Alkitab. Banyak sekali. Kalau kita buka di Alkitab elektronik kita lihat kesetiaan muncul sebanyak 130 kali. Di dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan sebanyak 28 kali. Jadi Alkitab ini ada banyak sekali kata yang berhubungan dengan kesetiaan. Prinsip persahabatan yang harus kita miliki adalah kesetiaan. Kita harus setia kepada sahabat kita, kepada orang yang kita kasih dan mencintai kita. Seperti Hachiko. Dan Alkitab memberikan satu nasihat dalam Ratapan 3:22.
Juga dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru, tiap pagi besar kesetiaan. Dari ayat ini kita mempelajari bahwa kita memiliki sahabat. Tuhan adalah sahabat sejati manusia. Tuhan adalah sahabat sejati manusia. Kenapa begitu? Karena Tuhan selalu ada untuk manusia dan memberkati manusia setiap pagi, tidak berkesudahan. Dan yang kedua, prinsip yang kedua adalah pemikiran kritis. Apa itu pemikiran kritis? Apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis adalah karena banyak orang yang bersahabat merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang. Contohnya, ketika saya punya sahabat dan sahabat saya mau ajak saya bermain. Oke, saya akan main sama kamu. Main apa dulu? Kita berpikir kritis. Oh, kita main warnet yuk. Ke warnet atau ke rental PS. Oke, saya pikir main jam berapa? Jam 7 malam. Oke, jam 7 malam. Sampai jam berapa? Kita main 3 jam. Jam 10. Aduh, jam 10. Kita harus berpikir kritis. Kita tidak bisa melanggar prinsip. Ketika kita berpikir kritis, kita akan bilang, tidak, saya tidak bisa pergi main PS jam 7 malam sampai jam 10 malam. Karena saya harus sekolah, saya harus belajar, dan itu sudah larut malam. Tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya, ayo kita nongkrong yuk. Nongkrong di mana? Di kafe. Kafe mana? Di depan sana. Ngapain? Kita minum-minum aja, minum alkohol, ngisap rokok, nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Oke, saya suka bercanda dengan kalian, saya suka nongkrong sama kalian, saya suka jalan-jalan sama kalian, tetapi saya tidak merokok, saya tidak boleh merokok karena itu tidak sehat, dan saya tidak mau minum-minuman alkohol. Itu tidak sehat. Dan inilah yang dinamakan pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah mempertimbangkan prinsip di dalam pergaulan atau persahabatan. Nah, ini dia. Ini yang harus kita pegang selalu. Tidak boleh dihiraukan. Jadi ada dua hal yang kita harus perhatikan dalam persahabatan. Yang pertama, kesetiaan. Dan yang kedua adalah pemikiran kritis, yaitu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang benar di dalam pergaulan atau persahabatan kita. Selanjutnya, nah, persahabatan di tengah-tengah perbedaan. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 26, kita baca ini. Nanti kita baca di rumah, saya nggak tulis. Disebutkan bahwa ada orang Yahudi yang dirampok habis-habisan oleh perompak, akhirnya dia terluka, dan tidak ada yang menolong dia ketika dia sudah terluka, terkapar di jalan, dirampok, udah hampir telanjang bulat. Pertama datanglah sesama orang Yahudi, itu imam lewat, imamnya tidak mau menolong. Kedua, orang Lewi ini adalah orang-orang yang melakukan memegang jabatan di dalam rumah Tuhan, dia lewat, dan tidak ada yang menolong dia dari orang-orang Yahudi. Tiba-tiba ada orang Samaria. Nah, orang Yahudi dan orang Samaria ini bermusuhan, tidak mau bersahabat. Dua suku ini tidak mau bersahabat. Tetapi orang Samaria ini mendatangi orang Yahudi ini, merawat orang Yahudi ini yang terluka, diangkat ke atas keledainya dan dibawa ke perawatan, ke rumah inap. Di rumah inap dia rawat lukanya, dan dia pergi dari rumah inap itu, dan dia meninggalkan uang kepada penjaga penginapannya dan bilang, tolong rawat dia dengan uang ini. Kalau kelebihan atau over budgetnya kurang, tolong tambahkan sedikit, nanti saya ganti uangmu. Orang Samaria ini tidak mempedulikan perbedaannya. Mau dia suku apa, mau dia agama apa, dia negara apa, saya akan menolong dia. Dari cerita ini, kita harus meniru tindakan dari orang Samaria yang baik hati ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi sahabat bagi semua orang di tengah-tengah perbedaan kita. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita tentang persahabatan di pertemuan selanjutnya. Tolong baca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, tetap jaga kesehatan.